Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah yang Allah muliakan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing di atas jalan hidayahnya, di atas jalan-jalan kebaikan, diberikan keistiqamahan di dalam menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqamahan di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai miftah min mafatihil khair, sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada ahli bait beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di dalam meniti sunnahnya, di dalam berjalan di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk ke dalam bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia dengan sunnah-sunnah beliau, serta dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti di dalam surganya bersama
dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ketujuh dari bulan Safar di tahun 1445 Hijriah, kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam mengkaji pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita ambil pembahasannya dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan di pagi hari ini kita masuk pembahasan poin yang ke-35 di antara poin-poin akidah Ahlus Sunnah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, kata beliau, wa qitalul lusus wal khawarij jaizun, memerangi para perampok dan orang-orang khawarij itu diperbolehkan. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi, apabila mereka berusaha untuk merampas jiwa dan harta seseorang, maka boleh diperangi. Ya, tatkala mereka berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah dengan tanpa hak, atau mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, maka boleh untuk diperangi. Falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdir. Kata Al-Imam Ahmad, maka bagi orang tersebut boleh untuk memerangi mereka demi mempertahankan jiwa dan hartanya dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Ya, membela jiwanya, membela hartanya, ya boleh dia memerangi orang-orang semacam itu. Walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wala yattabi'a atharahum, laisa li ahadin illa al-imam aw wulatil muslimin. Kata Imam Ahmad, akan tetapi ia tidak boleh mengejar dan mengikuti jejak mereka apabila mereka telah pergi meninggalkannya. Ya, biarkan. Kalau sudah pergi, tidak mengganggu kita, maka dibiarkan. Ya, tidak boleh bagi siapapun kecuali imam atau para pemimpin, para pemimpin kaum muslimin atau pihak-pihak berwenang, untuk mengejar mereka, untuk mencari mereka. Innama lahu an yadfa' an nafsihi fi maqamihi dzalik wa yanwi bi jahdihi an la yaqtula ahadan. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang diperbolehkan baginya adalah sebatas mempertahankan jiwa dan hartanya, dengan tanpa maksud untuk membunuhnya, dengan tanpa maksud untuk membunuhnya. Kita hanya mempertahankan diri kita, dengan tanpa ada niat untuk membunuh orang tersebut.
Kemudian kata beliau, fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah fa ab'adallahu al-maqtul wa in qutila hadha fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahadata kama jaa fil ahadith. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau seandainya orang yang berusaha merampas harta kita ternyata mati, ya karena perbuatan kita, ternyata sampai meninggal dunia dengan tanpa niat untuk membunuhnya, tapi qaddar Allah, ya kita yakni memang enggak ada pilihan kecuali harus yakni membunuh orang tersebut, ya. Maka orang yang terbunuh dengan niat yang jahat, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seandainya ya seseorang terbunuh karena mempertahankan jiwa dan hartanya, maka aku harapkan dia mendapatkan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dia meninggal dunia sebagai apa? Sebagai orang yang mati syahid. Tatkala seseorang meninggal dunia, ya terbunuh karena mempertahankan jiwanya, karena mempertahankan hartanya, aku harapkan baginya syahadah, ya dia wafat sebagai orang yang mati syahid, kama jaa fil ahadith, sebagaimana diterangkan di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bacakan sebagiannya, ya tentang keutamaan orang yang wafat meninggal dunia dalam rangka membela jiwanya dan membela hartanya, yang menjaga hartanya. Kemudian kata Imam Ahmad, wa jami'ul athar fi hadza innama umira biqitalihi walam ya'mur biqatlihi walattiba'ihi. Kata beliau, seluruh athar dalam masalah ini, ya, memerintahkan untuk memerangi mereka, ya para perampok, para pencuri, ya orang-orang khawarij yang berusaha untuk membuat kerusakan, dan tidak memerintahkan untuk membunuh dan mengejarnya, ya. Yang datang adalah perintah untuk membela diri dan memerangi mereka, ya, bukan dengan tujuan untuk membunuh mereka. Wala yujhiz alaihi in suri'a au kana jarihan. Kata Imam Ahmad, dan tidak boleh seseorang membunuhnya jika dia sudah menyerah atau terluka. Kalau dia sudah menyerah maka jangan dibunuh, ya, tapi diserahkan kepada pihak yang berwajib, ya, diserahkan kepada waliul amr. Kalau kita dapatkan jadi sudah menyerah, ya, atau terluka dan tidak lagi mampu melawan kita, maka jangan dibunuh, tapi diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian kata beliau, wa in akhadhahu asiran falaisa lahu an yaqtulahu. Dan kalau dia dapatkan, ya, dalam kondisi tertawan, maka dia tidak berhak untuk membunuhnya, ya. Kalau kita sudah menawannya, maka kita tidak punya hak untuk membunuh orang tersebut. Wala yuqimu alaihi al-hadd, dan tidak boleh seseorang secara personal menegakkan hukuman had bagi, ya, pencuri atau bagi perampok atau, ya, seorang khawarij. Tidak boleh kita menegakkan hukuman had, ya, secara pribadi. Walakin yarfa amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fihi. Tapi tugas kita adalah mengangkat, ya, kasus ini kepada waliul amr, kepada pihak yang berwenang, kemudian mereka yang akan menghukum, ya, orang tersebut. Ini poin yang ke-35
yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang berkaitan dengan ya kewajiban membela diri. Ya tatkala ada sebagian pihak yang berusaha untuk merampas jiwa kita atau mengambil harta kita secara paksa dengan tanpa hak, maka kewajiban kita adalah membela diri kita. Nah, dan tatkala ya pihak yang berusaha untuk merampas harta kita sudah tidak berdaya, ya, maka hendaknya kita menyerahkan ya kepada pihak yang berwenang, tapi tidak boleh menghakimi ya sendiri. Tidak boleh kita main hakim sendiri, tapi diserahkan kepada waliul amr, kepada pihak yang berwenang. Di sini jemaah yang Allah muliakan, para ulama kita ya menjelaskan beberapa kaidah. Masalah ini disebut dengan daf'us sa'il. Ya, dalam istilah fikih disebut dengan daf'u as-sa'il, yakni membela diri dari orang yang zalim, yang berusaha untuk mencelakakan kita. Ya. Imma berusaha untuk menghilangkan nyawa kita atau berusaha untuk mengambil harta kita dengan tanpa hak. Maka tatkala kita dihadapkan dengan hal semacam itu, kewajiban kita adalah berusaha membela diri, ya, dan cari mudarat yang paling ringan, ya, cari mudarat yang paling ringan. Yani kalau seandainya seseorang ya cukup untuk melumpuhkan orang tersebut tanpa harus membunuhnya, maka pilih yang paling ringan, ya. Namun kalau seandainya tidak ada pilihan, ya, imma kita yang membunuhnya atau imma kita yang terbunuh oleh dia, ya maka boleh pada saat itu untuk membunuh. Tapi itu pilihan yang pilihan yang terakhir. Kalau memang seandainya tidak ada jalan lagi kecuali harus dengan membunuhnya, ya, maka boleh kita membunuh orang tersebut, ya, dan tidak wajib membayar diat dan tidak ada qisas dalam masalah ini. Ya, karena kita membunuh orang tersebut dalam rangka melindungi jiwa kita, dalam rangka membela diri kita. Ya, kalau seandainya kita tidak membunuh dia, maka kita yang terbunuh. Ya, kita akan mati di tangannya. Namun kalau seandainya ada jalan yang lain tanpa harus membunuhnya, ya imma dilumpuhkan, imma dicederai, ya, maka pilih yang paling ringan mudaratnya. Dan tatkala ya seseorang dia dalam kondisi membela hartanya, membela jiwanya, ya kemudian dia terbunuh, dia mati, maka dia terbunuh sebagai seorang yang syahid, ya, sebagai orang yang mati syahid. Di antara dalil dalam masalah ini, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh dalam rangka menjaga hartanya, ya, maka dia wafat sebagai orang yang syahid. Ini keutamaan Ini mati atau wafat dalam rangka membela harta kita, ya, dari orang yang zalim yang berusaha mengambil harta tersebut secara paksa dengan tanpa hak. Kita membela diri kita, ya, kemudian kita meninggal dunia, insyaallah kita wafat sebagai seorang yang mati mati syahid. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebagian lafaz disebutkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna ahlihi
fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatan keluarganya, ya maka dia wafat sebagai orang yang mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, ya, membela kehormatan keluarganya, membela kehormatan istrinya, ya, maka dia wafat sebagai orang yang mati syahid. Ini ya hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang lain yang menunjukkan, ya, bahwasannya seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi membela diri adalah orang yang mati sebagai orang yang syahid adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, An-Nasa'i di dalam sunannya, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia bertanya, faqala ya Rasulullah, ara'aita in jaa'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya ada seorang laki-laki yang mendatangi diriku, hendak merampas hartaku, ingin mengambil hartaku secara paksa, ya, apa yang harus kuperbuat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tu'ti, jangan kamu kasih, ya, jangan kamu berikan, karena itu hakmu, itu hartamu. Tatkala datang orang yang hendak merampas hartamu, maka jangan kau berikan kepadanya. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi, ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, kalau seandainya dia tetap memaksa, ya, dan dia berusaha untuk membunuhku, ya, memerangi aku, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Apa yang harus saya perbuat ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, qatilhu, kamu lawan. Ya, kalau dia berusaha untuk memerangi engkau, merampas secara paksa hartamu, maka jangan dikasih, ya, tapi dilawan. Ya, dia kembali bertanya kepada Nabi, ara'aita in qatalani, apa pendapatmu kalau seandainya ternyata dia membunuhku ya Rasulullah? Ya, saya terbunuh dalam rangka menjaga hartaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta syahid, maka engkau terbunuh sebagai orang yang syahid. Ya, kalau sampai engkau meninggal dunia dalam rangka menjaga hartamu dari perbuatan orang yang zalim tersebut, maka engkau meninggal dunia sebagai orang yang mati syahid. Ara'aita in qataltuhu, kata laki-laki tersebut, kalau seandainya aku yang berhasil membunuh dia ya Rasulullah, apa pendapatmu? Qala huwa finnar, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia wafat dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Ya, wafat dalam kondisi su'ul khatimah, meninggal dunia dalam kondisi berbuat kezaliman, maka dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka membela diri, ya, membela harta kita, membela jiwa kita, yaitu sebuah keharusan bagi orang-orang beriman. Ya, maka orang-orang beriman diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki, ya, sifat keberanian, ya, sifat keberanian. Hendaknya kita, ya, berusaha untuk menjaga diri-diri kita dan harta-harta kita. Ya, kalau harus melawan maka melawan, ya, jangan dibiarkan.
tatkala kita sampai meninggal dunia dalam kondisi membela harta kita, membela jiwa kita, membela keluarga kita, maka insya Allah kita wafat sebagai seseorang yang mati syahid. Jamaah yang Allah muliakan, masalah mengambil harta ini ada dua macam. Di dalam nas-nas syariat, mengambil harta itu terbagi menjadi dua. Ada orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Dia mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau khufiyah. Maka perbuatan semacam ini di dalam syariat kita disebut dengan as-sariqah atau pencurian. Dan ada hukuman hadnya khusus. Ada hukuman hadnya khusus. Seseorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu namanya sariqah. Namanya sariqah, pencurian. Ada seseorang yang dia mengambil harta orang lain secara terang-terangan, bahkan sampai sampai melukai, bahkan sampai membunuh korbannya. Makin namanya perampokan. Namanya perampokan. Terang-terangan mengambil harta manusia, mengancam, menakut-nakuti manusia, melukai, bahkan sampai membunuh. Maka ini dalam syariat kita disebut dengan al-muharabah. Disebut dengan al-muharabah. Yang pertama apa? As-sariqah. Yang kedua al-muharabah. Dan hadnya berbeda, hukumannya berbeda. Hukumannya berbeda. Adapun as-sariqah, pencurian secara sembunyi-sembunyi, maka disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Antum lihat di surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Ini terkait dengan masalah pencurian. Hukuman orang yang mencuri di dalam Islam, apa hukumannya? Apa hukumannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pencuri, baik laki-laki ataupun perempuan, pencuri baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangannya. Dipotong tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini had, hukuman had di dalam agama kita bagi seorang pencuri, yang dia mengambil harta orang lain, secara sembunyi-sembunyi, dan yang dia ambil itu sudah sampai nisab pencurian. Sudah sampai nisab pencurian. Itu 1/4 dinar, rubu'u dinar. Maka hukuman hadnya, kalau dia ketahuan, kemudian diangkat ke waliul amr, maka hukuman hadnya adalah dipotong tangannya. Dipotong tangannya, yaitu pada pergelangan tangan, sampai pada pergelangan tangan.
Ini hukuman had bagi pencuri, baik laki-laki ataupun ya perempuan. Sedangkan ayat yang terkait dengan perampokan, ya, disertai menakut-nakuti, yang membunuh, melukai, maka ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, itu namanya muharabah. Ya, ini orang yang sengaja terang-terangan membuat kerusakan di atas muka bumi, yang merampas harta orang lain, membunuh ya nyawa orang lain dengan tanpa hak, membuat huru-hara ya ketakutan di tengah-tengah manusia. Maka hukuman mereka, hukuman orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh ya, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Ya, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab yang besar. Di sini jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan bahwasannya hukuman para perampok, ya, hukuman para perampok yang mereka mengambil harta-harta manusia secara terang-terangan, ya, menumpahkan darah, menakut-nakuti manusia, ya, maka hukuman mereka imma dibunuh, ya, sambil disalib, imma dibunuh saja tanpa disalib, ya, imma dipotong secara silang tangan dan kakinya, dipotong tangan kanannya dengan kaki kirinya secara silang, ya, atau yang keempat diasingkan dari tempat kediamannya, ya, diasingkan dari tempat kediamannya, ya, di penjara atau yang lain, ya. Jadi ada 4 kondisi hukuman bagi para perampok di dalam Islam, ya. Kalau seandainya perampok tersebut mereka merampas harta disertai dengan pembunuhan, membunuh jiwa, maka hukumannya paling berat. Mereka dibunuh dan disalib, dipertontonkan di tengah manusia, ya, sebagai bentuk apa? Peringatan bagi yang lain, ya. Tatkala mereka merampas harta manusia dan membunuh jiwa, membunuh manusia, maka hukumannya paling berat, yaitu dibunuh dan disalib. Kalau seandainya mereka hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah dengan cara dibunuh, ya. Membunuh hukumannya dibunuh. Ini bagi perampok yang dia membunuh jiwa dengan tanpa hak, ya, tanpa mengambil harta pemiliknya, maka dia harus dibunuh, ya. Yang ketiga, kalau seandainya perampok tersebut hanya mengambil harta tanpa membunuh, ya,
maka hukumannya dipotong secara silang tangan dan kakinya. Ya, dipotong tangan kanannya dengan kaki kirinya secara silang. Ya. Kalau seandainya dia hanya membuat huru-hara, ya, menakut-nakuti manusia tanpa mengambil harta, tanpa membunuh jiwa, maka hukumannya diasingkan. Ya, hukumannya diasingkan. Ya, ini ya secara tertib, secara urutan hukuman di dalam agama kita bagi orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Beda ya antara orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, kalau pencurian hukuman hadnya potong tangan. Ya, hanya dipotong tangannya. Sebatas bergelangan tangan. Tapi kalau dia terang-terangan, ya, mengambil harta orang lain, merampas harta orang lain secara terang-terangan, maka masuk bab al-muharabah. Ya, masuk bab perampokan dan hukumannya berbeda di dalam agama kita. Ya, subhanallah. Ya, kalau seandainya hukuman ini diterapkan, maka luar biasa. Ya, seseorang tatkala dia mencuri dia akan berpikir panjang untuk mencuri harta orang lain. Seseorang tatkala dia ya merampok, maka dia akan berpikir panjang ya untuk merampok. Ya, karena sangat berat konsekuensinya. Imma dibunuh dan disalib, imma dibunuh, ya, imma dipotong secara silang tangan dan kakinya, imma diasingkan. Ya, imma diasingkan. Ya. Ini ya hukuman had yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nas Al-Qur'anul Karim. Nah, namun yang harus kita perhatikan bahwasannya yang menerapkan hukuman ya bagi para pelaku kejahatan adalah waliyul amr, ya, penguasa kaum muslimin, pihak yang berwenang, yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin, ya, bukan personal atau pribadi. Ya, kita menghukumi sendiri tidak, tapi diserahkan ya kepada penguasa kaum muslimin. Ya, karena hukuman had itu ya terkait dengan wewenang. Ya, tidak boleh kita main hakim sendiri. Ya, kita nangkep maling, ya kemudian kita hakimi sendiri sampai meninggal dunia, tidak boleh. Ya, itu dilarang di dalam agama kita, kecuali dia membahayakan diri kita. Ya, hendak membunuh jiwa kita, ya mau tidak mau kita harus membunuh dia, maka ini urusan yang lain. Ya, tapi kalau kita bisa menangkapnya dengan tanpa membunuhnya, maka jangan kita bunuh dia, tapi kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Wallahu a'lam. Baik, kita bahas satu poin lagi, poin yang ke-36 di antara poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang ke-36, larangan untuk memastikan surga dan neraka ya secara muayyan, ya, untuk person tertentu, kecuali yang datang keterangan dalilnya, ya, bahwasanya si fulan min ahlil jannah, si fulan min ahlin nar, maka kita tetapkan ya sesuai dengan dalil yang datang. Adapun kita memastikan bagi orang tertentu, bagi pihak tertentu secara personal, ya tanpa dibangun di atas dalil, maka ini perkara yang terlarang dan menyelisihi ya pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang ke-36, berkata Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblah bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar, narju lis-salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu 'alal musii'il mudhnib wa narju lahu rahmatallahi azza wa jalla. Poin yang ke-36, kata Imam Ahmad, ya, kita
tidak mempersaksikan, tidak memastikan, ya, dengan surga ataupun neraka bagi siapapun di antara ahli qiblah, yakni kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita memastikan seseorang di antara kaum muslimin, ya, sebagai ahlul jannah atau ahlun nar disebabkan karena suatu amalan yang dia lakukan. Ya, tidak boleh kita pastikan dia, ya, sebagai ahlul jannah atau ahlun nar disebabkan karena amal perbuatan yang dia lakukan. Ya. Namun kata beliau, narju lis-salih, orang yang saleh kita harapkan, ya, mudah-mudahan dia termasuk ke dalam ahlil jannah. Wa nakhafu alaihi, ya, dan kita mengkhawatirkan, ya, kita khawatir kalau dia termasuk ke dalam ahlun nar. Ya. Wa nakhafu 'alal musi' al-mudhnib, dan kita mengkhawatirkan, ya, kita khawatir orang yang buruk, orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman, maka khawatir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga mengharapkan rahmat Allah bagi orang tersebut. Ya, inti dari poin yang ke-36, bahwasannya di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh kita menjazmkan, tidak boleh kita memastikan si fulan ahlul jannah, tidak boleh. Atau sebaliknya kita pastikan si fulan ahlun nar secara personal, secara muayyan, ya, secara spesifik. Kita tunjuk orangnya, kita sebut namanya, fulan min ahlil jannah atau fulan min ahlin nar, maka tidak boleh kita lakukan seperti itu, kecuali nama-nama yang memang datang keterangan dalilnya, ya, dari nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak boleh kita menentukan, ya, secara personal orang tertentu sebagai ahlul jannah atau ahlun nar kecuali yang datang dalilnya. Ya. Ini poin yang ke-36. Ya. Maka di sini jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan, ya, bahwasannya memvonis dengan surga dan neraka itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang memvonis orang lain dengan surga dan neraka. Ya. Sebaik apapun amal yang dia lakukan. Ya. Atau seburuk apapun amal yang dia kerjakan, tidak boleh kita vonis orang tersebut dengan surga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali memang ada keterangan dalilnya. Ya. Maka asy-syahadah bil jannah wan nar, memastikan dengan surga dan neraka itu ada dua macam. Ada dua macam. Ya. Memastikan dengan surga dan neraka itu ada dua macam. Ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Ya. Adapun yang diperbolehkan adalah kita menyebutkan secara umum. Ya. Kita sebutkan secara umum. Ya, seseorang yang wafat di atas tauhid, seseorang yang wafat dalam kondisi muslim, maka dia masuk apa? Surga. Secara umum, siapapun dia. Ya. Ini yang diperbolehkan. Seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah dia akan masuk surga. Ya. Seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi di atas amal kebaikan, ya, meninggal dunia dalam kondisi sholat, meninggal dunia dalam kondisi menuntut ilmu, ya, meninggal dunia dalam kondisi berpuasa,
ya, wafat dalam kondisi melaksanakan ibadah haji, ya maka insya Allah dia wafat di atas jalan kebaikan, dan insya Allah ya dia termasuk ke dalam ahlil jannah. Ya. Tapi memastikan ya seseorang dengan surga dan neraka, fulan pasti masuk surga atau fulan pasti masuk neraka, maka ini yang terlarang, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, menyebut nama tertentu ya sebagai bagian dari ahlul jannah atau ahlun nar, ya perkara yang terlarang kecuali yang memang datang keterangan dalilnya. Ya. Maka mempersaksikan secara umum hukumnya boleh. Ya, apa hukumnya? Boleh. Setiap muslim, setiap mukmin akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang wafat di atas keimanan, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara personal, ya, orang-orang tertentu maka tidak boleh kita pastikan kecuali yang ada dalil dan keterangannya. Nah, Allahu a'lam. Ya, ini kaidah di dalam mempersaksikan seseorang yang dengan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sana ada nama-nama yang memang dipersaksikan sebagai ahlul jannah. Ya, ada nama-nama yang disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah yang termasuk ke dalam bagian ahlul jannah ataupun ahli nar. Maka nama-nama yang disebutkan wajib kita imani, imma sebagai ahlul jannah, imma sebagai ahlun nar. Contoh jemaah yang Allah muliakan, di antara nama-nama yang dipastikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti al-asyarah al-mubasysyarina bil jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung disebutkan nama-nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti itu wajib kita yakini bahwasanya mereka termasuk ahli jannah. Ya, termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala karena memang datang keterangannya. Ya, sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syahadah bit ta'yin, ya, persaksian secara personal dan Nabi yang mempersaksikan, ya, maka diperbolehkan. Kemudian wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ya, itu 10 nama sahabat yang dipersaksikan secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka nama-nama tersebut wajib kita yakini bahwasanya mereka termasuk penghuni apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama yang lain yang dipersaksikan secara langsung oleh Rasulullah adalah kedua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kata Nabi yang mulia, Hasan dan Husain
akan menjadi pemimpin para pemuda di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib kita imani dan wajib kita yakini bahwasanya keduanya termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya nama yang ditazkiyah langsung oleh Nabi sebagai bagian dari ahlul jannah ya adalah Thabit bin Qais. Ya, sahabat Thabit bin Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi yang mulia kepada Thabit bin Qais, innaka lasta min ahlin nar. Wahai Thabit bin Qais, engkau bukan termasuk penghuni neraka. Walakinnaka min ahlil jannah, tapi engkau termasuk ke dalam penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita yakini bahwasanya Thabit bin Qais adalah termasuk ahlul jannah. Di antara nama yang lain ya yang termasuk ke dalam ahlul jannah adalah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Karena dipersaksikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda salatil fajr. Suatu ketika ya tatkala selesai dari salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal. Kata Nabi yang mulia, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku ya amal apa yang kamu lakukan di dalam Islam yang paling kamu harapkan kebaikannya, wahai Bilal. Ya. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal apa yang kamu lakukan, wahai Bilal, yang engkau paling harapkan sebagai wasilah yang mengantarkan engkau kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi. Ya Rasulullah, saya tidak mengamalkan satu amalan yang paling saya harapkan, anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Ya Rasulullah, ya amalan yang paling aku jaga, yang paling aku harapkan, tidaklah aku berwudu ya baik di siang hari ataupun di malam hari, melainkan setelah berwudu aku salat sunnah semampu yang bisa aku lakukan. Ya, yani Bilal bin Rabah senantiasa menjaga wudunya, senantiasa menjaga wudunya di sepanjang siang dan malam. Dan setelah beliau berwudu, beliau berusaha untuk mengerjakan salat sunnah. Ya, imma 2 rakaat, imma 4 rakaat, imma 6 rakaat. Ya, semampu yang bisa beliau usahakan. Di antara nama yang ditazkiyah langsung, dipersaksikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah adalah Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad, kemudian Asiyah bintu Muzahim, ya istri Fir'aun, kemudian Maryam ibnatu Imran, ya Maryam putri Imran alaihim assalam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, kata Abdullah bin Abbas, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi 4 khutut. Pernah suatu ketika
Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat 4 garis ya di atas tanah. Nabi membuat 4 buah garis di atas tanah. Qala, kemudian Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian apa makna 4 garis ini? Qalu, kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannah." 4 garis ini adalah yakni menggambarkan 4 wanita yang paling utama dari wanita-wanita penghuni surga. Ya, 4 garis ini yang menunjukkan 4 wanita yang paling afdal, yang paling utama dari wanita-wanita ahlul jannah. Kemudian Nabi sebutkan ya keempat wanita tersebut. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Fatimah bintu Muhammad, yang ketiga Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun, yang keempat adalah Maryam ibnatu Imran, ya, Maryam putri Imran alaihinna assalatu wassalam. Nah, itu diantara ya nama-nama yang dipastikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita wajib mengimani nama-nama tersebut secara terperinci. Ya, adapun nama-nama yang tidak disebutkan, maka tidak boleh kita pastikan secara personal. Tapi setiap ya orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh, kita harapkan termasuk ahli jannah. Ya. Dan orang yang berbuat keburukan maka dikhawatirkan dia termasuk ke dalam penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara nama-nama yang dipersaksikan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Fir'aun. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-45 dan 46. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Dan nyata ya bagi Fir'aun dan bala tentaranya azab yang sangat pedih. Api neraka ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari. Ini bagian dari azab kubur. Bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya di dalam barzakh mereka senantiasa diperlihatkan kepada mereka siksa neraka Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan tatkala datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih. Ya. Maka Fir'aun dan bala tentaranya adalah di antara nama yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Di antara nama yang dipersaksikan sebagai penghuni neraka adalah Abu Lahab dan istri beliau Ummu Jamil. Ya, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Masad. Ya, surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun mim masad. Ini dalil bahwasanya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil ya termasuk ke dalam ahlun nar, ya penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala.
Di antara nama yang dipersaksikan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala adalah Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai. Ya, orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Ya, orang yang pertama kali membawa kesyirikan ya ke Jazirah Arab, itu Amr bin Luhai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi yang mulia, raaitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu finnar. Aku melihat, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok Amr bin Luhai sedang menarik ususnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok Amr bin Luhai sedang menarik ususnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana awwal man sayyaba sawaib, dan beliau ya adalah orang yang pertama kali yakni membawa berhala ke Jazirah Arab. Orang yang pertama kali yakni menyebarkan kesyirikan di bumi Jazirah Arab, Amr bin Luhai. Maka beliau ya dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlun nar. Di antara nama yang juga dipersaksikan oleh Nabi sebagai ahlun nar adalah paman beliau Abu Talib. Ya, paman beliau Abu Talib. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang sosok Abu Talib. Kata Nabi yang mulia, huwa fi dhahdhahin min nar. Abu Talib berada di azab api neraka yang paling ringan. Abu Talib ya berada di azab api neraka yang paling ringan. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, kata beliau, maka Abu Talib berada di keraknya api neraka. Ya. Maka nama-nama yang disebutkan di dalam nas-nas syariat sebagai ahlul jannah ataupun ahlun nar wajib kita imani dan wajib kita pastikan. Ya, selebihnya nama-nama yang tidak disebutkan di dalam dalil-dalil syariat maka tidak boleh kita pastikan ya sebagai ahlul jannah ataupun ahlun nar. Tapi yang kita miliki adalah harapan. Seorang muslim yang berbuat ketaatan, maka kita harapkan mudah-mudahan dia termasuk ke dalam ahlul jannah. Ya, sebaliknya seorang yang berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, maka kita khawatir ya kalau seandainya dengan keburukannya dia termasuk ke dalam penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun memastikan secara personal ya pihak-pihak tertentu sebagai bagian dari ahlul jannah atau ahlun nar, maka tidak diperbolehkan. Dan ini dengan kesepakatan ya ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana poin yang ke-36 yang dibawakan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Yang boleh adalah menyebutkan sifat secara umum. Ya, menyebutkan sifat secara umum. Ya, setiap mukmin yang bertakwa min ahlul jannah, maka diperbolehkan. Ya, tapi menunjuk ya pihak tertentu atau menyebut nama tertentu sebagai ahlul jannah atau ahlun nar, maka tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas ya, 2 poin dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita beri ya sejenak sebelum kita lanjutkan ke materi yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.